17 Agustus 1945, subuh hari di Jakarta. Di saat sebuah bangsa bersiap untuk lahir, sebuah dokumen yang baru saja mengubah takdir jutaan manusia justru dilemparkan begitu saja ke dalam tong sampah. Sebuah coretan tangan yang teramat penting, bukti otentik kelahiran Republik Indonesia, dianggap tidak lagi berguna dan dibuang seperti kertas biasa. Mari kita kembali dulu ke malam itu, tanggal 16 Agustus 1945. Suasana di kediaman Laksana Muda Tadashi Maeda sangat sibuk saat itu. Tokoh-tokoh penting bangsa berkumpul di ruang makan. Waktu terus berjalan dan tekanan dari para pemuda sangat besar saat itu, yaitu Indonesia harus merdeka hari ini juga, tanpa embel-embel hadiah dari Jepang. Di tengah ketegangan itu, tiga tokoh bangsa, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardio, duduk mengelilingi meja makan. Bung Karno mengambil selembar kertas bergaris biru, lalu memegang pena, dan mulai menuliskan kata demi kata yang didiktekan oleh Bung Hatta dan disempurnakan oleh Ahmad Subardio. Itulah naskah proklamasi pertama, naskah mentah, naskah yang dalam ilmu sejarah disebut sebagai naskah klan, penuh dengan coretan, perubahan kata, dan ditulis dalam kondisi fisik serta mental yang sangat lelah. Setelah kalimat proklamasi disepakati, lalu Bung Karno meminta seorang pemuda bernama Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah tersebut agar bersih dan mudah dibaca saat proklamasi nanti. Sayuti Melik pergi ke ruang bawah tangga, ditemani oleh seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah, atau yang lebih dikenal sebagai BM Diah. Di depan mesin tik, Sayuti melakukan beberapa perubahan kecil, seperti kata tempoh menjadi tempo, dan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu naskah ketikan yang rapi selesai dibuat, fokus semua orang langsung tertuju pada lembaran baru itu. Naskah ketikan itulah yang dibawa kembali ke ruang utama untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu bagaimana dengan nasib kertas coretan tangan Bung Karno yang asli? Bagi orang-orang di ruangan itu, kertas tersebut sudah selesai tugasnya. Kertas itu hanyalah draft kasar, dan tanpa pikir panjang, naskah bertuliskan tangan Bung Karno itu diremas, lalu dilemparkan begitu saja ke dalam tong sampah di sudut ruangan. Disinilah takdir bekerja melalui seorang BM Diah. Sebagai seorang wartawan senior yang memimpin harian Merdeka, BM Diah memiliki sesuatu yang tidak disadari orang lain malam itu, yaitu naluri sejarah. Ketika semua orang sibuk mempersiapkan pembacaan teks untuk keesokan paginya, BM Diah melihat ke arah keranjang sampah. Dia melihat remasan kertas tersebut. Ada bisikan di dalam hatinya bahwa benda yang dibuang itu bukanlah sampah biasa. Itu adalah lembaran berharga yang mencatat detik-detik krusial pemikiran para pendiri bangsa ini. Secara diam-diam, BM Diah mendekati tong sampah itu.
Dia mengambil remasan kertas itu, membuka lipatannya dengan perlahan, lalu merapikannya dengan telapak tangannya, tanpa mengatakan apapun kepada orang-orang di ruangan itu. Dia melipat kembali kertas itu dengan rapi dan menyimpannya jauh di dalam kantong celananya. Siapa yang menyangka tindakan kecil yang spontan ini akan menyelamatkan muka sejarah Indonesia di masa depan. Indonesia pun akhirnya merdeka. Perang mempertahankan kemerdekaan pecah. Rezim berganti. Jakarta pun berubah menjadi kota metropolitan yang modern. Puluhan tahun berlalu. Namun tidak ada satu orang pun yang menanyakan keberadaan naskah asli tulisan tangan Bung Karno itu. Pemerintah dan masyarakat luas mengira naskah itu sudah hilang di telan bumi dalam kekacauan tahun 1945. Namun, di sebuah sudut rumah sederhana, naskah itu tersimpan dengan sangat aman. Dia menyimpan rahasia besar itu sendirian. Kertas proklamasi tulisan tangan Bung Karno itu dia jaga seperti nyawanya sendiri. Kertas itu ikut berpindah-pindah bersamanya, melewati berbagai peristiwa politik besar di Indonesia. Bukan hanya 1 atau 2 tahun, dia menyimpan naskah tersebut selama 46 tahun, 9 bulan, dan 19 hari. Sebuah pembuktian atas kesetiaan dan tanggung jawab moral yang sangat luar biasa terhadap sejarah bangsanya. Memasuki tahun 1992, dia menyadari bahwa usianya tidak lagi muda. Dia merasa tugasnya untuk menjaga naskah tersebut sudah selesai, dan sudah saatnya benda berharga ini dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1992, dia melangkah masuk ke Istana Negara. Di hadapan Presiden Soeharto dan puluhan kamera wartawan, dia membuka sebuah map dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning dan rapuh. Masyarakat Indonesia pun terperangah. Naskah yang selama ini dianggap mitos atau telah musnah, ternyata masih utuh. Hari itu, naskah klad proklamasi resmi diserahkan kepada negara dan langsung disimpan di istana, sebelum akhirnya dipindahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dengan pengamanan yang super ketat. Kadang-kadang, pahlawan sejarah tidak selalu mereka yang mengangkat senjata di garis paling depan, atau mereka yang berpidato di atas podium yang megah. Kadang, pahlawan adalah seseorang yang berdiri di sudut ruangan, melihat apa yang diabaikan oleh orang lain, dan berani menyelamatkan apa yang hampir dilupakan. Tanpa kejelian seorang Burhanuddin Muhammadiyah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda subuh itu, kita tidak akan pernah bisa melihat coretan asli dari Bung Karno. Coretan yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Kertas yang pernah dianggap sampah itu kini menjadi salah satu benda paling suci yang dimiliki oleh Republik ini. Sejarah tidak pernah membuang dirinya sendiri. Manusialah yang sering kali melupakannya. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya.
Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan wawasan bagi kita semuanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.